lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Lah soal anak itu anak halal atau anak haram, yang tahu kan bapak dan ibunya. Ya, jadi nggak boleh kalau ada ibu umpamanya punya anak dari suami yang lain, terus saudara-saudaranya nggak ngakuin, langsung bilang ini anak haram, nggak bisa. Yang menentukan halal haram adalah ya fakta dan kenyataannya. Apa betul dulu ibunya berzina? Apa betul itu anak zina? Kan mesti dibuktikan. Nggak boleh orang main nuduh-nuduh aja. Itu satu. Kedua, kalau ada ibu-ibu punya keluarga, kerabat atau siapa saja yang menikah secara sirri, nikah sirri itu sah. Tapi saya orang yang paling nggak setuju di zaman ini nikah sirri. Nah, kalau ditanya sah, sah nikah sirri. Siapa bilang nikah sirri nggak sah? Nikah sirri ini maksudnya nikah di bawah tangan. Maksudnya di bawah tangan tanpa kehadiran penghulu. Tapi tetap ada wali, ada saksi, ada ijab gobul, ada syarat-syarat tetap dipenuhi. Ada kedua mempelainya, hanya dia nikah diam-diam, makanya disebut sirri. Sirri itu kan diartikan sir secara sembunyi, secara diam-diam. Nah, nikah sirri ini sah. Nah, jadi sekali lagi sah. Saya katakan dulu hukumnya sah. Itu dulu pertama saya mau tekankan. Tapi sungguh pun sah untuk di zaman sekarang ini. Saya tidak menganjurkan orang untuk nikah sirri. Bahkan saya termasuk kalau bisa ditolak, tolak itu nikah sirri. Kenapa? Karena akan bisa merugikan kedua mempelai. Bukan yang perempuan aja, yang laki-laki bisa dirugikan. Dan juga bisa merugikan anak yang dilahirkan. Kalau di kemudian hari terjadi sesuatu. Contoh, laki-laki dengan perempuan menikah sirri. Kira-kira 3-4 tahun kemudian istrinya lari dengan laki-laki lain. Nah, sekarang dia lapor polisi, "Pak, istri saya lari." Polisi minta apa? Mana buktinya? Mana buktinya dia istri Anda? Dia bilang, "Iya, saya dulu dinikahkan oleh kiai, kiainya udah meninggal. Ada 2 saksi, orang tua waktu itu udah meninggal juga." Suratnya mana? Nggak ada surat, nggak diakui. Berarti yang bawa lari istrinya aman. Nggak bisa dikatakan bawa istri orang, karena dia nggak bisa membuktikan kalau itu istri. Nah, ya, karena kan negeri kita ini kan negeri surat, semua harus ada bukti pakai surat. Nikah sirri nggak ada suratnya. Kadang-kadang ya tanda tangan cuma seturu dan nggak diakui secara kenegaraan, itu repot. Berarti yang dirugikan siapa tuh? Suami. Atau sebaliknya, yang dirugikan perempuan. Katakan begitu habis nikah sirri, itu perempuan atau laki habis berbulan madu 1-2 bulan ditinggal istrinya. Nah, kemudian dia melapor ke pengadilan, "Itu suami saya." Pengadilan minta bukti, mana buktinya itu suami Anda? Apalagi kalau perempuan ini kemudian hamil, kemudian punya anak, dia katakan ini anak si fulan, bapaknya nggak ngakuin, saya nggak pernah kawin sama dia. Ngebuktiinnya bagaimana? Nah, jadi ini bahaya buat si istri, bahaya buat si anak. Atau kejadian begini, seorang laki-laki dia kawin baik, ini laki-lakinya dia kawin sama satu perempuan sirri, dapat anak 3. Wah, dia pengusaha, dia kaya. Nah, kemudian tapi keluarganya nggak ada yang tahu, keluarga ini laki-laki, ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, kakaknya nggak tahu. Dia sendiri, dia nikah di luar kota, di kota mana. Nah, kemudian dia sakit, dia meninggal dunia. Nah, terus istri sama anak-anaknya membuktikan ini keluarga si suami bagaimana? Ditolak sama ibu si suami. "Enggak, anak saya belum kawin, saya nggak punya menantu, saya nggak punya cucu." Dikuasai itu harta sama orang tuanya. Akhirnya si istri dan anak nggak dapat warisan. Dia tanya, yang dirugikan siapa? Istri dan anak. Nah, jadi sekali lagi nikah siri sah.
tapi berbahaya kalau ternyata salah satu pihak atau keluarganya yang kedepannya nggak mengakui perkawinan tersebut. Tapi kalau punya surat nikah sah, walaupun mereka nolak, mereka sumpah, ya kuat nggak ada urusan. Ada bukti, itu istri bisa bawa anaknya dari luar kota, itu suami saya meninggal dunia, ini anaknya, ini buku nikah kami. Nggak bisa ditolak. Nah kalau keluarganya tetap nolak, bawa ke pengadilan. Dan pengadilan bisa nerima karena punya surat. Nah, tolong sekali lagi, kalau soal nikah diam-diam, kan diam-diam bisa di KUA, nggak perlu diumumkan, datang ke KUA, kawin depan KUA, nggak ada yang tahu, tapi memenuhi persyaratan dan punya buku nikah. Nah, jadi sekali lagi itu problem-problem seperti itu datang biasanya karena tidak nikah secara kenegaraan. Tapi bukan berarti nikah siri haramnya, enggak. Nikah siri sah, boleh selama memenuhi persyaratan. Nah, kalau pertanyaannya orang dulu kawin nggak pakai surat-suratan, ya orang dulu banyak yang jujur. Segelek-geleknya dia kalau kawin dia ngaku, iya dia kawin. Walaupun dia kawin lagi mau diomelin sama bininya, mau dijambak sama bininya, tapi dia ngaku, iya memang saya kawin lagi dulu, saya salah, saya minta maaf. Palingan begitu ya Pak. Kalau sekarang ini banyak pembohong, saya rasa jelas ya. Nah, jadi jangan, ibu kalau punya anak jangan, kalau ada yang lamar mau kawin, ayo kawin. Wah saya nggak mau rame-rame, orang nggak tahu. Iya nggak apa-apa nggak rame-rame, ayo kita ke KUA. Nah, coba bawa saksi 2 duduk di KUA, tolong Pak Penghulu kawinin ini, tapi nggak usah diumumkan kemana-mana. Keluarin buku nikahnya, aman buat si istri. Nah kalau enggak nanti kesian si istri kalau sampai di kemudian hari menjadi masalah